Sekar pangko kami marno lelabuhan kang kanggo wong ngarude. Backgroundnya gimana sih? Background latar Wah belakang iya Kak. Ini harus itu polisi sebenarnya. tidak boleh pakai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan datang ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan saya kali ini ditemani oleh Mbak Cynthia, Magister Sastra. Beliau adalah koordinator kelompok kepakaran dan layanan profesional, pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. Jadi kali ini kita akan berbincang tentang bahasa Jawa yang mengandung nilai-nilai anti korupsi atau yang berujar tentang budaya anti korupsi. Selamat siang Mbak Cynthia, apa kabar? Selamat siang Om Sony, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Iya, kabar Om Sony bagaimana? Baik, alhamdulillah Mbak Cynthia. Iya. Senang bisa ketemu Mbak Cynthia, mohon berbagi dengan sahabat-sahabat saya ya. Iya. Oke. Selamat siang sahabatnya Om Sony. Siap. Apa kabar? Sehat? Mbak Cynthia mungkin bisa kenalan dulu dong, Iya. backgroundnya gimana Iya. sih? Background latar Wah belakang. iya Kak. Ini harus Itu polisi sebenarnya. tidak boleh pakai bahasa asing. diperbaiki nggak apa-apa malah Iya. kan orang tahu oh background oh ternyata latar belakang. Natural aja kayak Gitu ya. Tapi nggak natural ya kayaknya. Natural aja nggak apa-apa. Oh background tadi latar belakang pak itu oh iya latar belakang ya. Oh iya, yang penting ada tepuk jidatnya. Nggak apa-apa. Oke Mbak Cynthia, mohon berkenan kenalan dulu dong buat sahabat-sahabat saya nih. Iya. Silakan Mbak. Ya. Selamat siang Om Sony, selamat siang sahabat-sahabat. Saya Cynthia, namanya cukup pendek dan tidak jelas. Saya adalah koordinator kelompok kepakaran dan layanan profesional KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra. Nah, mesti Om Sony bertanya, kegiatannya apa itu? Nah. Pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. Betul. Ya, yang pertama pelindungan itu cocok ya dengan ini, nanti kan kita membahas tentang bahasa Jawa. Betul. Nah, pelindungan itu tugasnya untuk melindungi bahasa daerah akan kepunahannya. Oh. Ya, walaupun bahasa Jawa itu dianggap belum punah ya karena Ya, masih masih banyak penuturnya. digunakan masyarakat, tapi ternyata sudah terancam. Oh gitu ya? Punah. Bukankah orang Jawa sangat banyak di Indonesia ini bahkan di dunia ini? Kok punah gimana tuh? Iya, hampir Mas. Oh. Jadinya anak-anak sekarang ini kan malah jarang yang berbahasa Jawa. Oh, Kebanyakan gitu. yang berbahasa Jawa adalah kita yang kaum sudah Kaum kolonial ya, yang milenial udah nggak kenal itu bahasa Jawa. apalagi tentang unda usuk dan sebagainya. Jadinya tugas kami sebagai KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra ini mendorong pemerintah daerah untuk ikut melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa kalau di Jawa Tengah. Oke. Kemudian pemodernan bahasa dan sastra. Ini tugasnya untuk membuat bahasa dan sastra ini lebih dikenal. Hal yang paling mudah misalnya animasi cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini kan kita kenal lewat sastra-sastra lisan. Lalu kemudian kita buat animasinya, filmnya, digitalisasi, dibuat lebih modern, dibuat lebih menarik, kemudian diunggah di media sosial, diunggah di film-film, dijadikan film begitu. Oh. Supaya anak-anak jadi tahu tentang cerita rakyat di Jawa Tengah. Nah, itu tugas kami Tugasnya di gitu KKLP ya. Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra. Luar biasa, apresiasi sahabat ya. Ternyata ada kelompok-kelompok orang yang punya tugas seperti itu, melestarikan bahasa daerah dan terus berjuang untuk itu. Iya. Respect ya. Oke, Mbak Cynthia, kita siniar ini temanya Indonesia berintegritas. Jadi tolong dong, ada nggak bahasa Jawa yang
berujar atau bertutur tentang semangat nilai-nilai anti korupsi di dalam bahasa Jawa? Ya. Sebenarnya kalau kita meneliti atau belajar tentang bahasa Jawa itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa mendukung anti korupsi ini, Mas. Oh. Bukan hanya dari unen-unen atau paribasan. Ternyata itu juga bisa diungkapkan dalam lagu, Oh, lagu. tembang. Oh gitu. Anak, gundul-gundul Ada yang tahu pancul. nggak? Oh, gundul pancul. Gundul-gundul Itu di mananya pancul. itu ya? Bisa nyanyi nggak, Om? Oh bisa. Saya ini orang Jawa, tetapi mohon maaf ya kalau logatnya nggak pas nanti karena saya lahir dan besar di Jakarta. Nyanyi gundul-gundul pacul. Iya. Oke. Jangan diketawain ya. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan, wakul glimpang sekane dadi saratan, wakul glimpang sekane dadi saratan. Ternyata ada manfaatnya juga karaokean di kantor. Baik. Bener nggak nyanyi kayak gitu? Bukan sekali dari saratan, Oh. saratan. Salatan. Bisa nyanyi juga. Baik, tadi yang tentang tembang tadi gundul-gundul pacul itu sebenarnya memang tidak secara langsung itu mengungkapkan anti korupsi. Namun itu sebagai pesan bagi para pemimpin. Dia itu kan gundul-gundul pacul, gembelengan. Dia itu membawa sebuah pacul di kepalanya, tapi itu dia berjalannya itu sambil apa ya, tidak beraturan sehingga akhirnya wakul yang disungginya, apa yang dibebankan sama dia itu jadi tumpah sakatan, jadinya limpang. Jadinya tanggung jawab yang dia pegang sebagai pemimpin itu kalau kita memaknainya sebagai pemimpin itu tidak dijalankan secara semestinya, tidak amanah begitu. Iya. Kemudian kalau dikaitkan dengan anti korupsi dan integritas, berarti pemimpin yang berbuat seperti itu yang digambarkan dalam gundul-gundul pacul, berarti dia tidak memiliki integritas dan tidak memiliki semangat untuk Karena anti korupsi. dalam dia mengemban amanah itu tidak sesuai dengan apa jalurnya. yang seharusnya Iya, ya. begitu. Jadi selengean lah apa? Iya. Selengean bahasa Indonesia bahasa sembarangan lah gitu Iya, ya. sembarangan begitu. Akhirnya apa yang dibebankan sama dia, yang diamanahkan sama dia, akhirnya berantakan. Tidak. Oke. Berarti dia tidak mempunyai nilai-nilai integritas di dalam dirinya. Itu baru tembang satu, Baru gimana? tembang satu. Kok enggak ya saya di bahasa Jawa. Gak apa-apa, ini Iya. Jawa Tengah. Iya. Kemudian Terus? yang kedua kita mengenal Ronggo Warsito. Sony pernah dengar ya, Mas Pernah. Sony, sahabat-sahabat di Jawa Tengah juga. Kalau nggak salah ada bukunya ya? Apa? Banyak ya? Ya, Ronggo Warsito adalah salah satu pujangga punya Jawa itu yang dia menulis banyak serat. Nah, salah satunya adalah serat Kalatida. Oh, serat Kalatida. Serat Kalatida itu bentuknya tembang sino dan itu terdiri atas 7 bait, 7 pada gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ada beberapa bait, maaf mungkin bukan 7 ya, ada beberapa. Lalu yang pada bait tertentu itu dia mengatakan bahwa kita itu harus eling lan waspada. Eling lan waspada. Iya, sak bejo-bejone wong kang lali, luwih bejo wong sing wong kang eling lan waspada. Artinya apa tuh? Ini memang tidak secara khusus langsung menyebut anti korupsi atau integritas ya Mas ya. Tapi di situ diingatkan bahwa manusia itu harus eling itu harusnya ingat kepada yang pertama, ingat kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, ingat sama sesamanya. Ya, sama manusia ya. Iya. Jadi mohon maaf nih kalau dikaitkan dengan dalam bahasa agama hablum minallah dan hablum minannas. Iya. Jadi ingat sama Tuhan, ingat sama manusia. Iya. Kalau orang yang ingat sama Tuhannya kan tentu dia tidak mau korupsi. Iya, betul. Karena Takut di ya. dalam, Takut ya Mbak Cynthia. Iya, walaupun Tuhan tidak melihat tapi dia selalu iling. Betul. Ini nggak boleh. Iya. Kemudian yang kedua kalau iling pada sesama, kalau dia mau korupsi kemudian dia mengambil milik orang lain, itu kan tidak
tepat ya, karena itu kan dia harus mengingat oh ini miliknya teman Oh. saya, ini miliknya orang lain. Nah makanya itu kalau orang eleng dengan sesamanya otomatis dia tidak ingin korupsi. Iya. Oh, Gitu. ini punya teman saya, Iya. punya saudara saya, Iya. punya orang Ini lain lah punya, intinya. iya, punya rakyat, Iya, punya betul. negara. Ah. Iya, jadinya kita diingatkan untuk selalu eling. Eling bahwa barang ini bukan milik kita. Iya, sehingga anti korupsi itu akan menjadi terkikis ya kalau orang Iya, eling iya, itu, iya. orang selalu ingat. Oke. Kemudian yang kedua itu waspada. Waspodo atau waspada ya. Iya. Apa artinya waspada? Waspada. Harus siap-siap ya. Dia harus waspada terhadap hal-hal yang kira-kira dapat menjerumuskan dia. Oke. Terhadap godaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Hmm. Nah, contohnya yang nggak kelihatan apa? Niat buruk. Oh. Niat itu kan nggak terlihat ya. Nggak terlihat, Iya. cuma dia sama Tuhan yang tahu ya. Iya. Nah, orang tuh harus waspada terhadap jebakan-jebakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ya niat buruk untuk melakukan korupsi. Kemudian kalau yang terlihat itu ya orang bisa ya Iya, ada bisa godaan, apa? misalnya ada uang di meja atau dengan jabatan tertentu dia melihat ada peluang untuk berbuat korupsi. Kalau dia waspada dan eleng, tadi memang itu satu kesatuan, ya dia tidak akan Tidak melakukannya. korupsi. Gitu. Luar biasa ya. Selama ini kita cuma mendengar eling lan waspodo, ingat dan waspada. Iya. Ternyata itu syarat makna itu. Iya. Kayak makna ya. Iya. Oke. Nah, dan itu yang selama ini mungkin dilupakan sama generasi muda. Mungkin generasi muda kan kurang terbiasa mendengar kata-kata tersebut. Baik. Hanya orang-orang tua yang Betul, tahu. betul, Iya, betul. apalagi Nah, diserap. nanti kita lari ke sana Mbak Cynthia. Iya. Tapi sebelum ke sana ada lagi nggak? Selain tadi kan udah tembang, terus kemudian dari kalimat atau Iya, cuplikan iya. dari Ronggo Warsito. Iya, Ada lagi nggak? Terus ada lagi unen-unen itu narimo ing pandum. Narimo ing pandum. Iya, narimo itu kan artinya menerima. Menerima ya. Pandum itu ya bisa diartikan rezeki begitu Oh, ya. pemberian lah kira-kira gitu iya, ya. Iya. Orang Jawa itu kan seringkali di orang nggak trimo gitu ya, nggak trimonan gitu, tapi saya dibesarkan dalam budaya Jawa yang memang kental dengan kata atau sering diingatkan sama orang tua untuk narimo ing pandum. Nah, bagaimana ini kemudian dikaitkan dengan budaya anti korupsi, Mas? Kalau kita memang dilatih untuk menerima apapun pemberian Tuhan, kira-kira kan kita tidak punya niat untuk memiliki milik orang lain karena Yeah. itu bukan milik saya gitu Betul. kan. Nah, Yeah. makanya kalau ini ulang-ulang lagi kemudian diajarkan lagi kepada generasi muda, saya kira budaya narima ing pandum ini bisa sebagai salah satu semangat untuk menanggulangi korupsi. Iya, jadi Gitu. semangat anti korupsinya. Iya, semangat anti korupsi. Pesannya itu disampaikan lewat unen-unen itu ya. Iya. Oke, nah sekarang ke yang tadi tuh. Tadi nilai-nilai tadi, bagaimana sih penerapannya sekarang nih di masyarakat Jawa gitu? Apakah masih terus dibudayakan atau sudah terkikis? Iya, kalau kondisi saat ini, terutama karena saya selama ini berkutat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, saya kira unen-unen tersebut sudah agak ditinggalkan ya, terutama oleh generasi muda. Sehingga mereka tahu, ada unen-unen itu, tapi bagaimana penerapannya, terus bagaimana penerjemahannya, itu mereka kayaknya kurang mengenal. Apalagi kan yang tadi yang Eling lan Waspodo tadi kan ditulis oleh Ronggo Warsito dalam surat Kalotidho, dan tidak semua orang bisa melihat surat Kalotidho itu pun Dan membaca ya. membaca. Andaikan membaca pun itu kan masih dalam bahasa Jawa yang kuno, makanya memang harus ada digitalisasi penerjemahan itu ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke dalam bahasa Jawa yang lumrah ya, karena yang zaman dulu kan bahasa Jawanya masih bahasa Jawa yang kuno gitu ya. Kromo ya, masuk kromo kategorinya ya. Kromo pun yang kromo mungkin kromo keraton gitu ya. Keraton. Jadinya memang tidak familiar. Iya. Itu memang harus, itulah peran kita untuk
membuat itu lebih membumi. Membumi. Oke, itu baik. Itu kan dari sisi bahasanya ya. Iya. Kalau nilai-nilainya apakah juga sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat Jawa khususnya? Kalau dalam masyarakat Jawa yang tua sepertinya belum ya. Belum ya? Masih dipegang oh, iya, jadi masih, pegangan ya? terutama di desa-desa ya. Jadi dia betul-betul nerimo Iya, Panggung. kemudian Eleng Nanos Podo, Eleng kemudian Nanos Podo. nanti lahir lagi Mas, Gusti Ora Sare. Oh, Gusti Iya. Boten Sari. Iya, iya. Jadi Tuhan itu tak Gusti Boten selalu Sari itu Tuhan tidak tidur ya? Iya, Tuhan selalu melihatnya. Ada kaitannya sama Eleng Nanos Podo itu. Betul. Iya. Wah, itu pengawasan yang luar biasa itu ya. Iya. Tinggi maknanya. Iya. Jadi kalau di masyarakat Jawa yang sepuh-sepuh yang Iya. sudah sepuh yang sudah tua itu masih ya ini. Masih. Cuma di generasi mudanya Iya, yang benar. sudah mulai terkikis ya. Apakah kalau begitu bisa dibilang bahwa masyarakat Jawa ini sudah banyak yang tidak berintegritas? Kira-kira gimana? Berani jawab kan? Berani jawab nggak ya? Kalau untuk menjawab itu harus ada penelitian itu Mas. Harus ada penelitian, Iya, ya? iya. Itu kan kalau kita bicara seperti ini tanpa ada data yang valid kan juga bisa dipertanyakan. Iya. Itu harus ada penelitian orang Jawa itu ada berapa, kemudian dikaitkan dengan budaya korupsinya, nanti diteliti di Indonesia ini ada berapa kasus korupsi, kemudian dia berasal dari mana. Itu Iya. penelitiannya harus lebih lanjut Gitu ya, lanjut baru bisa saya Bang. Oke, ini cuma ya dari sisi bahasanya ya yang sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau saya sih berpikirnya mungkin kalau dari sisi ajaran-ajaran atau nilainya saja sudah ditinggalkan, mungkin ya sebagian besar generasi muda Jawa itu sudah tidak begitu kuat memegang ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut ya, bahkan mungkin sudah ditinggalkan gitu. Kalau dari sisi pengetahuan bahasanya saja sudah tidak begitu Sudah tahu tidak, ya. iya. Oh, iya. Oke. Mungkin bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih membumi, bahasa yang lebih Nah, itu kekinian tuh gitu Mas. PR ya, PR ya. dari KKLB Pelindungan. Iya betul, Iya. PR Mbak Cynthia dan teman-teman Iya. khususnya Balai Bahasa Jawa Tengah nih. Iya. Bagaimana mentransformasi itu bahasa Indonesia bukan? Iya. Bisa. Ini ngomong di forum bahasa Indonesia ini harus betul-betul mentransformasi bahasa-bahasa yang tadinya itu katakan menurut Mbak Cynthia kurang membumi menjadi membumi lah, dipahami oleh generasi muda. PR mudah-mudahan bisa misi ini bisa diemban oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Iya. Nah kalau ini larinya mungkin ke budaya ya. Apakah ada semacam sanksi moral ya atau apapun lah, sanksi apapun bagi orang Jawa yang tidak menjadikan ajaran-ajaran itu sebagai pandangan hidupnya atau dia melanggar lah gitu. Kira-kira ada nggak sanksi? Umpamanya ada yang secara budaya ya, secara adat ada nggak sanksinya itu secara budaya? Kalau secara budaya mungkin hanya dipergunjingkan gitu ya. Oh. Dipergunjingkan, kemudian hanya dijauhi masyarakat. Sanksi sosial ya? Iya, sanksi sosial. Kemudian diberi label, kemudian diolok-olok. Kan ada tuh misalnya dulu tetangga saya itu ada yang terkena kasus korupsi dan kemudian di penjara. Itu tetangga-tetangga itu kalau lewat itu mesti jadi melempari batu. Oh, dia sampai begitu ya? Iya. Kemudian dia akhirnya dalam setiap pertemuan di RT dan RW itu jadi bahan pergunjingan begitu. Sehingga akhirnya membuat dia sendiri kan sebenarnya sudah mendapat sanksi hukum ya, sudah dipenjara, tapi Sudah masyarakat dipenjara. ternyata tidak mudah melupakan. Jadinya waktu Iya, dia iya. datang ke pertemuan ya memang ada kesenjangan begitu, karena masyarakat kan akhirnya tidak menerima dia dengan sepenuh hati begitu ya. Dia dianggap sebagai orang yang merugikan masyarakat. Iya, iya. Dan pelakunya, ya. beban moral itu walaupun tidak langsung terlihat itu, tapi itu malah lebih berat ya. Iya, Kalau dihukum paling 5 5 tahun, 4 tahun udah begitu, balik lagi iya. ke Iya. kalau nggak diberi sanksi moral, Iya. wah dia nggak ada Iya. salah, nggak merasa bersalah. Iya, jadi dia dijauhi dan dikucilkan, kemudian karena dia tidak tahan akhirnya Pindah dari kampung. kampung situ. Oh iya. Iya. Baik, jadi sanksinya sanksi moral, sanksi Iya. dikucilkan secara sosial dan jadi bahan pergunjingan. Baik, Mbak Cynthia, mungkin ada hal yang terkait dengan
pemajuan bahasa Indonesia ini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi, apa yang kira-kira yang perlu dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa Jawa Tengah khususnya dan umumnya di badan bahasa lah. Ya. Terima kasih tadi Om Sony sebenarnya sudah memicu pemikiran Tantangan kami, ya? menantang lah supaya bahasa-bahasa yang kelihatannya melangit atau tidak membumi dan tidak dikenal mudah oleh generasi muda ini diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah sehingga anak-anak lebih tahu gitu. Jadinya semboyan-semboyan misalnya eleng lan waspada, terus kemudian tadi Gusti Ora Sare, kemudian ada Narimo ing Pandum, dibuatlah kayak padanannya tapi lebih apa ya? Lebih kekinian begitu ya. Jadinya anak-anak muda jadinya bersemangat untuk melakukan semangat anti korupsi itu, Mas. Oh iya, kalau pelajaran bahasa Jawa di Jawa Tengah ini gimana sih? Ada nggak ya mata pelajaran bahasa Jawa? Masih ada. Masih ya? Iya, di SD dan SMP masih ada. Oh iya. Berarti Kemudian apa ya? Dengan demikian diharapkan bahasa Jawa itu tidak punah lah gitu ya. Iya, tidak punah. Namun memang porsinya dibanding dengan mata pelajaran lain itu Masih sedikit mungkin ya. Iya. Kemudian yang di guru SD itu kan mereka tidak berasal dari, kalau yang SMP kan memang berasal dari pendidikan bahasa Jawa, tapi kalau guru SD itu kan dia guru kelas yang mengajar semua mata pelajaran, jadinya memang porsi untuk bahasa Jawa itu memang sangat sedikit. Oh iya. Dan itu tidak simultan ya pembelajarannya ya. Tidak simultan. Artinya tidak berkelanjutan gitu. Iya. Nah, tapi kalau mungkin di desa-desa itu mungkin masih ya Mas. Itu kalau di kota-kota besar itu yang sudah agak tergeser. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari bahasa Jawa, yaitu adanya kasta. Dari mulai Moko, Madyo, terus Kromo. Ada 3 kasta itu ya. Iya. Nah, itu filosofinya apa sih? Atau penerapannya gimana itu? Iya, itu salah satu hal yang membuat anak-anak muda ini jadi malas ya belajar bahasa Jawa karena ternyata ada stratifikasi atau ada udah-usuk itu ya. Jadinya ada Moko, kemudian ada Kromo, kemudian Kromo itu ada Kromo halus, Kromo madyo gitu ya. Ada Kromo inggil gitu kan. Nah itu yang membuat anak-anak sekarang itu agak malas. Apalagi kalau misalnya mereka salah, kemudian yang kaum tua langsung mengkritik di depan, langsung anak-anak jadi malas sih. Soalnya banyak orang tua yang itu masih menggegam kalau sama orang tua itu harus kromo inggil gitu. Sementara anak-anak Jawa sekarang kan enggak. Ya tidak ya. Terus pokoknya makan ya udah makan. Pak ayo makan gitu. Lah orang-orang Jawa ini langsung. Nah terus kemudian dimarahin langsung. Nah jadinya terus anak-anak jadi akhirnya memilih bahasa Indonesia. Nah kemarin dalam beberapa pertemuan dengan para pakar bahasa Jawa, sebaiknya anak-anak tidak langsung dimarahi, tapi diarahkan ini tuh salah gitu. Tapi tidak langsung di stop waktu pada saat bicara itu ya. Iya, tapi diberi. Namanya juga sedang belajar kan. Iya, diberi pengertian. Gitu. Ini mungkin perilaku gini ya yang kemudian membuat bahasa Jawa itu juga lama-lama tidak digunakan. Tidak digunakan, penuturnya jadi hilang. Iya, karena takut begitu. Dan itu memang benar terjadi kenyataan seperti itu pada anak-anak itu. Jadi kalau di Indonesia Timur itu kehilangan penuturnya karena populasi suku tersebut musnah, kalau di sini justru karena ketakutan. Iya, kemudian ada anggapan itu tidak bergengsi kalau ngomong bahasa Jawa. Oh gitu ya. Deso. Deso. Itu juga jadi penyebab bahasa Jawa. Padahal saya bangga loh berbahasa Jawa. Kalau anak-anak nggak tahu Mas. Iya. Oke Mbak Cynthia, ada pesan yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat saya Bu, mungkin terkait dengan bahasa. Iya, dan bahasa dan anti korupsi ya. Iya. Sahabat, sebenarnya bahasa Jawa itu memiliki unen-unen atau filsafah atau filosofi hidup yang luhur, pitutur yang luhur, dan itu bisa dikaitkan dengan semangat anti korupsi Mas ya. Eling lan waspada, itu artinya kita harus selalu ingat pada Tuhan, kemudian ingat pada sesama, kemudian kita juga harus waspada
tidak melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita. Nah, ini kalau kita memahami kemudian mendalami pitutur-pitutur luhur bahasa Jawa itu dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu semangat anti korupsi itu tidak perlu didengungkan lewat seminar dan sebagainya, tapi sudah mendarat daging dalam Betul, hidup ya. gitu Mas. Terinternalisasi. Iya, karena itu sudah Luar biasa, ya. masuk dalam budaya. Mbak Cynthia, saya dengar Mbak Cynthia jago nembang nih, pintar nembang. Coba dong berbagi dengan kami, mau dengerin nih. Iya. Ini saya nyoba ya, Om ya. Ya, siap. Spesial Buat saya dan Istimewa. teman-teman luar biasa. Terima kasih. Iya. Wah. Saya akan nembang pangkur. Ini pangkur nanti ada juga kaitannya dengan kita harus mematuhi peraturan. Alhamdulillah. Ya, sekar pangkur. Sekar pangkur Kang Winarno, lelabuhan kang kanggo wong urip, lan becik puniku rayoga kawrohana atat-waton puniku dipun katulung miwah ingkang tata krama dan kasti siang ratri. Artinya tadi kan ada sekar pangkur Kang Winarno, lelabuhan wong kanggo ngaurip. Ya, jadinya agama itu merupakan pelabuhan orang hidup. Lalu adat waton prayoga dikawruhi, adat kemudian nilai-nilai dalam budaya masyarakat itu sebaiknya diketahui, kemudian dipahami, kemudian dilaksanakan sehingga orang itu akan hidupnya lebih bahagia gitu. Intinya daripada itu ya. Keren ya sahabat sekalian, ternyata memang budaya Jawa, bahasa Jawa itu banyak nilai-nilai yang harus kita angkat ke permukaan saat ini ya, untuk menginspirasi ya generasi muda dan tentu kita semua lah ya, agar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke Mbak Cynthia, terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada sahabat-sahabat saya dan juga saya. Sahabat sekalian, menarik kan ya? Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ini moto yang keren dari Badan Bahasa. Ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.